Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini, saya akan menyajikan soal-soal terkait dengan manajerial dan sosial kultural. Dan ini sudah sesuai dengan FR dari yang pertama sampai hari ini. Dan apabila dianalisa, soal-soal ini paling sering muncul. Jadi menurut laporan dari rekan-rekan yang sudah mengerjakan tes, soal ini sering muncul, yaitu terkait dengan adat, ras, agama, termasuk juga integritas, kedisiplinan, kerjasama tim, dan lain-lain. Oke, sebelum mulai, saya tidak lupa mendoakan rekan-rekan yang sekarang sedang berjuang. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN P3K di tahun ini. Oke, let's begin the lesson. Oke, nomor 1. Sebagai seorang manajer, Anda menemui kesulitan dalam memotivasi seorang rekan kerja yang terlihat malas dan kurang berkontribusi. Menurut Anda, pendekatan manakah yang paling sesuai untuk diterapkan guna meningkatkan produktivitasnya? Oke, di sini jadi kalau soal-soal seperti ini, jangan lupa siapa diri Anda, apa peran Anda. Apakah sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang karyawan. Maka lakukan yang paling mungkin. Nah, silahkan dipilih jawaban yang tepatnya rekan-rekan ya. Jadi silahkan dicoba atau dipertajam naluri atau analisa untuk menjawab soal. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah melibatkan rekan kerja tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa jawaban ini paling tepat? Karena apabila dia dilibatkan, maka dia akan tahu terkait dengan keputusannya dan dia merasa diakui, dilibatkan dalam pekerjaan itu atau proyek tertentu itu. Jadi dia merasa dilibatkan dan dia akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya atau proyek tertentu. Seperti itu. Nomor 2, pada suatu hari di kantor, Anda sebagai seorang kepala tim mendapati satu anggota tim Anda yang tampak malas dan kurang bersemangat dalam menyelesaikan proyek tim. Langkah apa yang paling efektif untuk Anda ambil dalam menyikapi kondisi tersebut? Oke, ini situasinya Anda sebagai seorang kepala tim. Ada anggota yang tampak malas dan kurang bersemangat dalam menyelesaikan proyek. Nah, langkah mana kira-kira yang paling tepat menurut rekan-rekan sekalian? Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah mengadakan pertemuan tim untuk mendengarkan keluhan anggota tersebut. Oke, jadi ini langkah yang baik karena kita akan tahu kenapa dia itu kurang bersemangat. Jangan kita main memperingati atau langsung marah. Bisa jadi misalkan dia memiliki masalah keluarga sehingga dia tidurnya larut malam, atau bisa jadi misalkan dia memiliki masalah yang sangat krusial dan Anda sebagai pimpinan atau kepala tim tidak tahu. Jadi lakukan pendekatan personal itu akan lebih memberikan solusi yang baik untuk keduanya. Nomor 3, sebagai seorang ASN, Anda mendapati bahwa kebijakan baru yang diterapkan di tempat kerja dapat memunculkan ketidakpuasan di kalangan beberapa pegawai yang berasal dari budaya tertentu. Bagaimana Anda akan berperan sebagai perantara untuk menangani ketidakpuasan tersebut? Oke, di sini situasinya ada kebijakan baru ya.
Nah, ada kebijakan baru, posisi Anda adalah seorang ASN, ada kebijakan baru, tapi memunculkan ketidakpuasan untuk budaya tertentu. Nah, sikap kita itu apa? Nah, silahkan dijawab. Jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah kita organisir pertemuan untuk mendengarkan dan memahami keluhan pegawai. Jadi ini tindakan yang segera bisa kita lakukan. Jadi kita ketahui dulu permasalahan spesifiknya seperti apa, detailnya seperti apa. Jangan kita meminta atasan dulu untuk mencabut. Karena bisa jadi ketika kita meminta alasan kepada atasan misalkan, dia meminta alasan kenapa harus dicabut. Tapi kalau kita ketahui dulu, ini kan tindakan yang langsung bisa kita lakukan. Seperti itu. Oke. Nomor 4. Sandra, seorang guru yang baru saja lulus P3K, tengah bersiap-siap untuk berangkat mengajar di sebuah sekolah menengah di daerah terpencil. Pagi itu, ketika ia tiba di halte bus, ia melihat sekelompok anak muda yang sedang mengejek salah satu teman sekelasnya, Malik, yang berkulit hitam. Sikap merendahkan dan cemoohan membuat Sandra khawatir. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil Sandra sebagai seorang guru? Oke, di sini ada diskriminasi yang kepada Malik yang berkulit hitam. Nah, mana kira-kira langkah yang paling tepat dan yang paling langsung bisa dilakukan oleh Sandra ini? Jawaban yang tepat adalah mendekati kelompok anak muda dan memberitahu mereka bahwa perilaku tersebut tidak diterima. Jadi ini adalah langkah yang paling saat itu bisa dilakukan secara langsung. Ya. Mungkin langkah-langkah yang lain ada yang bagus, tapi lebih ke tidak efektif istilahnya. Di sini kan situasinya Sandra juga mau berangkat kerja gitu. Jadi langkah ini langkah yang paling efektif, yang paling cepat dan tepat saat itu bisa dilakukan. Nomor 5, selama jam kerja yang sibuk di kantor, Andi mendapat panggilan darurat bahwa anaknya terluka parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Andi bingung, tetapi tahu bahwa tugasnya tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Bagaimana Andi dapat mengatasi situasi ini dengan efektif? Nah, ini dua situasi kan. Yang pertama, tugas tidak bisa dikerjakan. Yang kedua, anaknya terluka parah dan ke rumah sakit. Nah, ini kedua-duanya penting. Karena kita itu berperan sebagai kepala keluarga iya, dan juga sebagai pekerja juga. Nah, kira-kira mana langkah yang paling tepat nih? Yang memberikan solusi kepada dua hal tersebut. Jawaban yang tepat adalah B, yang meminta izin kepada atasan dan memberitahu rekan kerja tentang keadaan darurat. Nah, dengan seperti ini kan enak. Jadi atasan tahu situasi kita dan rekan kerja juga tahu. Sehingga rekan kerja otomatis dia akan merasa empati untuk menolong kita, membantu kita terkait dengan pekerjaannya. Begitupun bos kita, atasan kita tahu. Sehingga dua-duanya bisa tertolong. Pekerjaan kita tertolong dan keluarga kita juga tertolong, anak kita juga bisa tertolong seperti itu. Jadi dalam situasi-situasi sulit ini diusahakan kita cari solusi yang tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Oke, nomor 6. Pada suatu rapat, anggota tim saling berselisih pendapat terkait implementasi strategi baru. Beberapa anggota menyatakan bahwa strategi tersebut terlalu risiko, sementara yang lain percaya bahwa inovasi adalah kunci keberhasilan. Sebagai pemimpin rapat, bagaimana Anda akan memfasilitasi diskusi untuk mencapai kesepakatan tanpa mengabaikan kekhawatiran atau ide-ide inovatif? Jadi pertama peran Anda sebagai pemimpin tim di sini, situasinya ada dua pendapat ya terkait dengan implementasi strategi baru. Yang pertama, jadi katanya itu terlalu berisiko. Tapi yang kedua, inovasi itu harus, karena itu kunci keberhasilan.
Nah, bagaimana kita supaya menyikapi itu dan ide-idenya tetap ada gitu, karena diperlukan. Kira-kira mana langkah yang paling tepat? Nah, jawaban yang tepat adalah D ya, mengadakan sesi workshop kreatif untuk merumuskan variasi strategi yang diusulkan. Karena dengan begitu, istilahnya kalau workshop itu kan orang-orang yang memiliki ketakutan itu dia akan lebih paham tentang ide-idenya apa, tentang inovasi yang akan dibuat apa. Sehingga kekhawatiran mereka itu bisa teratasi gitu. Workshop itu kan lebih ke pelatihan gitu, apa memberikan arahan-arahan yang jelas. Jadi kedua tim itu bisa berkolaborasi dan nanti nah ini bisa mencapai kesepakatan. Seperti itu. Oke, nomor 7. Anda adalah pemimpin tim dalam perusahaan yang sedang menghadapi perubahan besar dalam struktur organisasi. Beberapa anggota tim merasa tidak nyaman dengan perubahan ini dan menunjukkan resistensi. Bagaimana Anda akan memimpin tim Anda melalui perubahan ini dengan menjaga motivasi dan produktivitas? Jadi ada perubahan besar dan Anda sebagai ketua tim, tapi ada anggota tim yang merasa tidak nyaman dan menunjukkan resistensi, jadi penolakan gitu. Tidak suka gitu. Misalkan bisa jadi tidak suka karena perubahan strukturnya atau tidak suka karena Anda menjadi anggota timnya. Nah, kira-kira mana yang paling tepat? Jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi jawaban yang tepat dalam situasi ini menyusun kelompok kerja khusus untuk memahami dampak perubahan pada setiap individu. Jadi dengan saran ini, dengan solusi ini, sasarannya adalah setiap individu. Jadi setiap individu itu memiliki pemahaman yang apa sih, kenapa sih harus seperti itu? Kenapa sih harus ada perubahan struktur organisasi dan lain-lain? Jadi mereka paham. Bisa jadi mereka resisten itu karena mereka tidak paham apa yang terjadi. Oke, nomor 8. Anda baru saja ditugaskan untuk bekerja di sebuah desa terpencil di daerah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang sangat berbeda dengan latar belakang budaya Anda. Jadi ini salah satu yang mungkin ya sebagai seorang ASN karena kita siap ditempatkan di mana saja. Desa ini menjalankan kehidupan sehari-hari dengan cara yang sangat tradisional, termasuk sistem kepemimpinan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagaimana Anda sebagai pendatang baru akan berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat setempat? Oke, jadi Anda ditugaskan di tempat baru dan tempat barunya sangat tradisional termasuk dalam hal kepemimpinan. Nah, kira-kira sebagai pendatang baru, apa yang akan Anda lakukan untuk berinteraksi dengan mereka dan beradaptasi? Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah mempelajari secara seksama budaya setempat dan mencoba beradaptasi sedemikian rupa. Ingat, mempelajari itu bukan berarti kita harus mengikuti. Karena bisa jadi hal-hal yang di luar aturan agama Anda itu mereka lakukan. Nah, oleh karena itu mempelajari itu bukan berarti kita harus plek mengikuti segala halnya. Kalau seandainya dilarang dengan aturan agama kita, kita bisa menjelaskan kepada mereka gitu, tanpa harus menyinggungnya. Seperti itu. Nomor 9, Anda mendapat tugas untuk bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka. Namun ada perbedaan signifikan dalam pandangan mereka tentang pendidikan dan sistem yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Bagaimana Anda akan menanggapi tantangan ini dan tetap mempertahankan keberlanjutan program? Oke, jadi di sini kita ditugaskan untuk datang ke komunitas lokal untuk mengembangkan program pendidikan. Tapi ternyata ada perbedaan yang signifikan antara sistem pendidikan mereka
dengan sistem pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Jadi ada perbedaan. Nah, kita sikapnya harus apa dalam situasi ini? Apakah misalkan mengikuti, ya udah abaikan saja sistem dari pemerintah, ikuti sistem yang mereka miliki. Nah, kita yang paling tepat langkah yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah membuat pendekatan kompromi yang mempertimbangkan baik pandangan lokal maupun kebijakan pusat. Jadi ini kebijakan pusat kita tidak abaikan dan kebijakan lokal, sistem lokal juga kita tidak abaikan. Jadi kita adakan kompromi mana yang bisa diterapkan, kebijakan pusat yang bisa diterapkan dan bisa disesuaikan seperti itu. Oke, nomor 10. Pada suatu hari di daerah Anda, terdapat perbedaan pendapat di antara warga seputar tradisi keagamaan yang dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat terbagi antar kelompok yang ingin mempertahankan tradisi lama dengan alasan melestarikan warisan budaya dan kelompok lain yang berpendapat bahwa perlu ada penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah setempat berusaha untuk menciptakan keselarasan. Manakah dari berikut ini yang merupakan pendekatan paling bijak untuk menyelesaikan konflik ini? Oke, situasinya ada dua kelompok ya. Yang satu ingin mempertahankan tradisi, yang satu lagi ingin ada adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah tentunya mengadakan dialog ya. Dengan dialog itu akan ada kesepakatan. Nomor 11, seorang pegawai negeri yang baru saja diangkat dalam jabatan penting di lingkungan pemerintah daerah terjebak dalam situasi sulit. Dia mengetahui adanya praktik korupsi di sekitar lingkungan kerjanya. Tetapi banyak pejabat tinggi terlibat. Wah, korupsi dan pejabat tinggi. Pegawai tersebut dihadapkan pada dilema antara melaporkan kecurangan tersebut atau menjaga hubungan baik dengan atasan. Bagaimana seharusnya pegawai tersebut bertindak untuk menjaga integritas? Ini terkait dengan integritas. Tapi situasinya berat. Atasan kita itu ada yang ikut terlibat dalam praktik korupsi ini. Nah, mana langkah yang paling tepat yang harus kita lakukan? Yaitu tetap kita harus berintegritas. Laporkan saja tidak apa-apa walaupun kita harus kehilangan jabatan. Karena itu integritas itu adalah sebagian dari sumpah kita. Kalau jadi ASN ya kita bersumpah untuk menjadi ASN yang jujur, yang berintegritas, yang berdisiplin, seperti itu. 12. Dalam sebuah perusahaan terdapat seorang karyawan yang selalu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan tepat waktu. Wah, ini bagus. Namun ia sering menunjukkan sikap kurang tanggung jawab terhadap peraturan perusahaan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh atasan langsung untuk memperbaiki sikap karyawan tersebut? Jadi di sini posisi Anda posisikan sebagai atasan. Nah, kira-kira jawaban yang tepat mana? Yaitu B, yang memberikan peringatan terkait sikap kurang tanggung jawab. Karena kalau misalkan kita katakanlah memilih yang A, nanti dia bisa bertindak semena-mena. Dia menganggap bahwa dia itu sangat dibutuhkan. Tetap, kalau ada yang kurang baik, kita tegakkan aturan. Oke, barangkali seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Semakin kita banyak berlatih, semakin tajam naluri kita dalam menjawab soal. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.